permisi Ibu, sebelumnya di sini saya ada tugas kampus untuk wawancara. Apakah Ibu berkenan untuk diwawancara? Namun jelaskan. Silakan. Baik Ibu, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nanti Ibu tinggal menjawab saja ya. Ya. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa yang Ibu ketahui mengenai COVID-19 ini? Menurut saya itu virus corona yang sekarang lagi mewabah di Indonesia. Baik. Terus siapa saja yang beresiko terinfeksi COVID-19 ini? Para manula yang terjangkit seperti penyakit diabetes, terus ginjal, jantung, seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk yang nomor 3, bagaimana manusia bisa terinfeksi COVID-19 ini? Kalau berjabat tangan Oh, berjabat tangan. Ya, bisa jadi melalui tangan. melalui tangan. Ya. Terus? Atau dari barang-barang seperti uang misalnya bisa. Berarti saat berinteraksi Ya, ya? seperti itu. Untuk pertanyaan keempat, apa yang dapat Ibu lakukan untuk melindungi diri Ibu dan untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini? Sering cuci tangan dan juga mengurangi berkumpul di keramaian seperti ke pasar. Sip, sip. Nah, berapa lama waktu yang diperlukan sejak tertular atau terinfeksi hingga munculnya gejala COVID-19 ini? Setahu saya sih 14 hari ya, Mbak. 14 hari ya? Untuk gejalanya apa saja sih yang bisa dikatakan itu sebagai COVID-19? Batuk, pilek, terus panas, sakit tenggorokan. Baik Ibu, selanjutnya Iya. pertanyaan di sini, kapan kita harus menggunakan masker? Saat kita sakit, terus kalau keluar pun meskipun sehat, diusahakan pakai masker, ya Mbak. Ya, benar seperti itu. Nah, bila sabun cuci tangan itu habis, apakah kita bisa memakai sabun lainnya untuk mencuci tangan? Kalau dalam keadaan di luar, kita pakai hand sanitizer. Kalau di rumah, kita usahakan tetap pakai sabun biasa. Ya. Nah, untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini, berbagai negara itu mengeluarkan kebijakan untuk bekerja dari rumah. Nah, itu dikenalnya sebagai istilah apa ya? Kalau suami saya sih WFH ya Mbak, work from home. Oh iya benar, work from home ya. Nah, untuk virus corona ini pertama kali itu ditemukan di kota mana ya? Wuhan, Cina. Wuhan, Cina. Nah, yang sangat rentan terkena virus corona ini adalah Orang tua ya? orang tua. Ya, manula di atas 60 tahun biasanya. Nah, kapan kita harus melakukan cuci tangan? Kalau habis dari luar atau bersentuhan tangan atau megang barang pun kita harus sering cuci tangan selama 20 detik. Nah, bagaimana cara melakukan cuci tangan? Bisa dicontohkan? Bagaimana? Kalau saya sih seingatnya ya Mbak, Ah, gini, ah, terus gini, terus, gini, hmm, gini, gini, terakhir gini. baik, terima Langsung kasih cuci Bu. tangan. Nah, untuk cuci tangan ini apakah bisa di air menggenang atau air mengalir atau bagaimana? Diusahakan air mengalir ya. Kalau air menggenang kan kita tidak tahu ada Kotor apa enggak ya ya? kotor atau enggak. Baik, berarti air mengalir ya. Ya. Nah, bagaimana cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita agar terhindar dari virus corona ini? Saya kalau sama anak-anak sih biasanya berjemur ya Mbak, pagi. Terus minum air hangat, konsumsi vitamin sama buah. Nah, untuk menghindari dari terjangkitnya virus corona ini, disarankan untuk berada minimal jarak dengan orang lain itu biasanya berapa meter? 1 meter. 1 Iya Mbak. meter. Iya benar sekali. Nah, itu biasanya disebut dengan apa? Apa ya Mbak? Setahu saya sih pokoknya jaga jarak. Jaga jarak. Iya. Nah, itu biasa disebut dengan physical distancing, Oh, yaitu physical jaga distancing. jarak minimal 1 meter. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih,
apakah penyemprotan alkohol maupun klorin pada tubuh itu dapat mencegah virus corona? Kalau setahu saya sih kalau alkohol di itu ya hand sanitizer itu ya, kalau disinfektan kurang paham. ya. Baik Ibu, untuk yang terakhir di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar ya. Ya. Nah, pertama-tama kita basahi tangan dengan air mengalir, lalu kita beri sabun sedikit, kita cuci telapak tangan, lalu punggung tangan, sela-sela jari, mengunci ya, lalu jari jempol, terakhir ujung jari, ujung kuku-kuku, lalu kita bilas dengan air mengalir. Bagaimana? Apakah Ibu paham? Insya Allah paham. Bisa diberikan contohnya? Oh iya. Pertama kita cuci tangan pada air mengalir, terus kasih sabun pada telapak tangan, kemudian punggung tangan, Ya. sela-sela jari, mengunci, kemudian kuku. Dan kita bilas pada air mengalir. Seperti itu Mbak. Benar sekali. Nah, mungkin hanya itu ya Bu ya yang bisa saya tanyakan. Kurang lebihnya mungkin sikap atau kata-kata saya yang kurang berkenan. Kita mohon maaf ya Bu ya. Iya, sama-sama. Ini ada sedikit bingkisan Bu. Aduh Mbak, ngerepotin. Gak apa-apa. Mohon diterima ya. Oh iya, terima kasih. Iya. Terima kasih ya Bu ya atas waktu dan partisipasinya. Mungkin hanya itu, saya mau undur diri terlebih dahulu. Iya. Iya Bu, ada apa? Lagi bersama Ibu. Oh iya, silakan masuk. Di sini ya Bu ya. Permisi ya Bu ya. Ya, ada apa? Di sini saya ada tugas kampus untuk melakukan wawancara. Namun ini wawancaranya direkam. Apakah Ibu bersedia untuk wawancara ini direkam? Oh iya, Baik. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Nanti Ibu tinggal menjawab saja. Nah, begini Bu, untuk pertanyaan pertama, apa yang Anda ketahui mengenai COVID-19? COVID-19 itu virus yang menular. Oh, virus yang menular, yang sekarang lagi mewabah ya, sangat terkenal. sampai seperti Artis. aktif ya. Nah, siapa saja yang berisiko terinfeksi COVID-19 ini? Sebetulnya semua orang berisiko, tapi yang lebih cenderung itu orang yang badannya kurang sehat gitu. Mungkin karena fisiknya lagi kurang sehat lah intinya. Lemah ya. Lemah, ya. Nah, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana manusia bisa terinfeksi COVID-19 ini? Mungkin karena kekebalan tubuhnya lagi menurun gitu. Oh, jadinya kurang sehat Iya, gitu ya, Bu kurang ya. sehat. Jadinya dia cepat menyebarnya. Nah, apa yang dapat Ibu lakukan untuk melindungi diri Ibu agar dapat mencegah penyebaran COVID-19 ini? Ya tidak keluar rumah gitu, berolahraga, rajin cuci tangan. Ya, benar sekali. Berapa lama waktu yang diperlukan sejak tertularnya terinfeksi hingga muncul gejala COVID-19 ini? 2 sampai 2 minggu. 2 minggu ya? Ya, 2 minggu. 14 hari 14 berarti ya. hari. Nah, apa saja gejala yang dirasakan penderita ketika mengalami COVID-19 ini? Gejalanya kayak batuk, terus sesak nafas, demam. Nah, kapan sih kita perlu menggunakan masker? Mungkin kayak keluar rumah, terus ada kegiatan yang sekiranya berkumpul. Tapi untuk sekarang kan tidak boleh berkumpul. Mungkin kalau ada, mungkin kalau keluar rumah mungkin mau kemana, jadi kita diwajibkan untuk memakai masker. Mungkin. Nah, bila sabun cuci tangan di rumah habis nih, apakah dapat menggunakan sabun biasa untuk melakukan cuci tangan? Bisa, Bisa ya. pokoknya cuci tangan. Untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini, berbagai negara itu mengeluarkan kebijakan untuk bekerja dari rumah. Nah, ini istilahnya biasa dikenal dengan apa?
Yang saya pernah dengar itu work at home kayaknya, kalau nggak salah. Work from home ya. Iya, iya, mungkin Work itu. from home. Iya, work from home. Jadinya bekerja di dalam rumah. Untuk virus corona ini pertama kali itu terjadi di mana? Di Wuhan, kalau nggak salah Wuhan, Cina. Wuhan, Cina. Nah, benar sekali. Nah, yang sangat rentan nih terkena virus corona ini siapa? Orang yang lagi sakit, Nah, mungkin yang lagi apa ya, badannya kurang fit atau ya. ya, Terus untuk kapan sih kita harus melakukan cuci tangan? sesering mungkin Sesering mungkin ya. Atau saat setelah apa? bisa ya, atau habis megang apa, barang apa, kan kita tidak tahu kapan virus itu nempel ke badan kita. Jadi sering mungkin lah kita cuci tangan setelah beraktivitas. Sekali ya. Nah, bagaimana cara melakukan cuci tangan yang benar? Bagaimana? Bisa dicontohkan? Ya mungkin apa? Mungkin ada step-stepnya gitu ya. Kalau kita sih pokoknya cuci tangan lah sesering mungkin. Oh, cuci tangan ya. Nah, bagaimana cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita agar terhindar dari virus corona ini? Jaga kesehatan, mungkin sering berjemur. Pokoknya kesehatan dijaga yang paling penting. Untuk makanan, Makanan ya kebersihannya. kebersihannya ya. Nah, untuk menghindari dari terjangkitnya virus corona ini, disarankan untuk berada minimal jarak antara orang dengan orang itu berapa meter? 1 meter. Nah, apakah penyemprotan alkohol dan klorin pada tubuh dapat mencegah virus corona? Bisa dapat mencegah mungkin, tapi kalau apa ya, kalau penyemprotan itu lebih ke bendanya daripada Baik Ibu, untuk yang terakhir di sini, saya akan memberikan contoh cara cuci tangan yang baik dan benar ya. Jadi, pertama-tama kita aliri tangan dengan air mengalir, lalu diberi sabun. Setelah itu kita gosok telapak tangan, lalu punggung tangan, sela-sela jari, mengatup dan mengunci namanya, lalu jempol, lalu kuku-kuku jari, lalu kita bilas dengan air mengalir seperti itu. Bagaimana? Sudah paham? Bisa dicontohkan? bisa. Coba ayo. Bapak. Ini dengan air ya. Pertama ini kasih sabun, terus itu gini, terus itu gini, Iya. terus itu gini, terus itu gini, Oh ya, terus itu dibedah dengan air yang mengalir lagi. benar, pintar sekali. Seperti itu ya cara untuk mencuci tangan yang benar. Ini anaknya Ya ini anak saya yang pertama, yang kedua masih masih tidur. tidur. Kakak. Ya ini kakak, namanya kakak Kiana. Oh iya. Mungkin hanya itu ya Bu ya yang bisa saya tanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini ada sedikit bingkisan. Iya Bu ya, mohon diterima. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya dan partisipasinya. Untuk itu saya undur diri terlebih dahulu ya Bu ya. Mari Bu. Assalamualaikum. Ini kak, dapat bingkisan.